Oke, mari kita langsung aja ya. Hari ini kita mau gali lebih dalam bab 2 dari buku Brandy Bound, Daring Greatly. Anda kan sudah bagikan sumbernya, fokusnya di membongkar mitos kerentanan. Jadi, misi kita nih, mau coba kupas tuntas kesalahpahaman umum soal kerentanan yang sering bikin kita, ragu buat tampil apa adanya. Siap? Nah, kita mulai dari yang pertama dan mungkin yang paling sering kita dengar. Atau bahkan kita rasain sendiri. Mitos kalau kerentanan itu sama dengan kelemahan. Pernah dengar kan? Atau mungkin merasa, wah, jangan sampai kelihatan rapuh, jangan sampai kelihatan emosional. Iya, itu umum banget ya. Persepsi itu kuat sekali. Tapi kalau kita lihat dari sumber Anda ini, justru menarik. Kerentanan itu sendiri katanya bukan hal baik atau buruk. Netral aja gitu. Malah, itu intinya semua emosi dan perasaan manusia. Jadi kalau kita merasa, apapun itu rasanya, ya kita sedang rentan. Oke. Nah, kalau kita percaya kerentanan itu lemah, ya berarti sama aja kita bilang kalau merasa itu sendiri adalah kelemahan. Wah, itu dalam juga ya. Jadi, kalau kita nutup diri dari rasa nggak enak, kayak takut, malu, sedih gitu, kita sebenarnya juga menutup diri dari apa dong? Nah, itu dia ironisnya. Justru, dengan kita mencoba menghindari rasa sakit atau nggak nyaman dari kerentanan, kita itu malah kayak mengunci pintu buat emosi-emosi yang justru kita pengen banget rasain. Sumber Andy Brene bilang, kerentanan itu tempat lahirnya cinta, rasa memiliki, sukacita, empati, keberanian, bahkan kreativitas. Oh, jadi dua sisi mata uang gitu ya? Betul, rasa sakit dan sukacita itu datangnya dari tempat yang sama. Kalau kita mati rasa sama yang satu, ya kita jadi tumpul juga merasakan yang lain. Kita jadi menjauh dari hal-hal yang bikin hidup ini bermakna, gitu. Oh, oke. Ini mulai kebayang. Sumbernya juga kasih contoh-contoh nyata kan? Kayak memberanikan diri kencan pertama lagi setelah cerai misalnya. Betul. Atau jadi yang pertama bilang aku cinta kamu. Atau pas di PHK, mencoba sesuatu yang baru banget dan nggak yakin bisa. Mengakui kalau kita takut, minta maaf tulus, bahkan punya iman saat semua nggak pasti. Nah, iya. Kalau dipikir-pikir, itu semua kan butuh keberanian luar biasa ya. Banget. Jauh dari kesan lemah malah. Ini kan momen-momen paling manusiawi, paling bikin kita terhubung. Tepat sekali. Dan ini bukan cuma opini loh. Riset juga mendukung. Misalnya nih, psikologi kesehatan nemuin fenomena menarik soal perceived vulnerability. Jadi, waktu kita mengakui kalau kita mungkin rentan terhadap sesuatu, misalnya kita akui kita bisa sakit. Kita malah jadi lebih mungkin ambil langkah-langkah pencegahan yang sehat. Oh, menarik ya. Sebaliknya, ada riset psikologi sosial yang nunjukin orang yang ngerasa paling kebal sama iklan manipulatif, justru mereka yang paling gampang kena. Jadi, menyangkal kerentanan kita tuh nggak bikin kita aman, malah bisa jadi bumerang. Oke, ini penting banget sih. Soalnya kita sering salah kaprah, bukan cuma soal artinya, tapi juga cara menghadapinya. Ini nyambung ke mitos berikutnya di bab 2 ini. Ide kalau kita bisa, atau malah harus, hadapi kerentanan itu sendirian. Budaya kita kan suka banget ya sama sosok mandiri yang bisa sendiri. Kayak lagu Whitesnake itu, Here I Go Again on My Own. Keren sih kedengarannya, tapi apa iya begitu? Nah, riset Brené Brown yang Anda bagikan ini bilang sebaliknya. Perjalanan menghadapi kerentanan, saat-saat kita ambil resiko emosional itu justru nggak bisa dan nggak seharusnya sendirian. Kita ini kan makhluk sosial ya, butuh koneksi, kita butuh dukungan, butuh orang yang nerima kita pas kita lagi coba hal baru yang bikin takut, yang bantu kita bangkit lagi waktu kita ya pasti akan jatuh di arena kehidupan. Kalau kita berani hidup, ya pasti ada jatuhnya. Jadi, minta tolong atau nyender ke orang lain pas lagi rapuh, itu bukan tanda lemah. Bukan. Sama sekali bukan. Justru itu bagian penting dari proses berani tampil apa adanya. Kuncinya itu hubungan timbal balik. Kita belajar memberi dukungan, tapi sama pentingnya kita juga harus belajar menerima dukungan. Oke. Menerima dukungan ya? Iya. Mengakui kita butuh orang lain, itu bagian dari mengakui kemanusiaan kita, bukan tanda kekurangan. Konsep mandiri total itu, kalau dalam konteks kerentanan emosional, malah bisa jadi penghalang buat kita benar-benar terhubung dan jadi tangguh. Setelah dengar ini semua, mungkin Anda jadi mikir ya, gimana sih pandangan Anda sendiri soal kerentanan selama ini?
Apa mitos-mitos tadi, kerentanan itu lemah, atau harus kuat sendirian, sadar nggak sadar, ikut mempengaruhi cara Anda hidup, kerja, atau berhubungan sama orang lain? Apa sih ngalamin? Yang jadi pilihan itu respons kita. Gimana kita menanggapinya? Apa kita mau menyangkal atau kita mau belajar terlibat dengannya? Nah, kesediaan kita buat mengakui dan terlibat dengan kerentanan itulah yang pada akhirnya nentuin sedalam apa keberanian kita, sejelas apa tujuan hidup kita. Menghindarinya malah bikin kita makin takut, makin terputus. Oke, jadi kalau ditarik kesimpulan besar dari bab 2 Daring Gretley ini, jelas banget ya, kerentanan itu bukan kelemahan. Malah itu ukuran keberanian. Betul. Dan kita nggak harus, bahkan nggak bisa, menghadapinya sendirian. Kita butuh orang lain. Kerentanan itu intinya ya, keberanian buat tampil apa adanya, dilihat orang, meskipun kita nggak bisa kontrol hasilnya. Nah, ini tentu saja jadi bahan renungan ya buat Anda bawa pulang. Kalau memang kerentanan itu inti dari pengalaman hidup yang bermakna, tempat lahirnya keberanian, cinta, koneksi, mungkin pertanyaan yang lebih pas bukan apakah saya rentan, tapi apakah saya sudah cukup berani untuk hadir sepenuhnya dalam hidup saya? Dengan segala ketidakpastian dan resiko emosionalnya. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut ya.